Halo guys-guysku, gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya, kalau barengan sama aku di sini, aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari informasi menarik apa hari ini seputar dunia entertain di tanah air. Karena dengar-dengar ada yang sebentar lagi nih bakal pakai rompi orange, teman-teman. Kira-kira siapakah itu dan kenapa pakai rompi orange? Kayaknya kalian sudah tahu deh orangnya siapa. Detik-detik Doktif. Tanggapi histori Reza Gladys. Bravo Doktif. Karena kamu mendapatkan gelar dokter itu dengan susah payah ya. Kamu mendapatkan gelar dokter dengan susah payah. Kecewanya dokter sama kamu tetap seorang dokter, tetap teman sejawatnya dokter. Tapi karena kamu sudah keterlaluan, ya. Kamu sudah kelewatan di matanya dokter, di matanya teman-teman dokter, di matanya kerabatnya dokter. Hati-hati. Yang akan kamu hadapi adalah kamu akan kehilangan gelar profesi kamu. Hati-hati. Ya. Jadi jangan merasa karena kamu dilindungin bersama dengan gerombolan sirkus. No. Ya, jangan. Sebentar lagi kamu akan ditinggalkan. Pegang omongannya dokter. Sebentar lagi kamu akan ditinggalkan. Nah, diblokir ya, Tip. Dokter sudah sekali dokter bilang ibaratkan bendera perang, ya, dokter nggak akan main-main, apalagi sama orang kecil. Ya, jadi kamu akan ditinggalkan sebentar lagi. Hati-hati, apalagi aduh gila. Ini Doktif memberikan peringatan ya kepada Dr. Reza Gladys untuk hati-hati karena memang permasalahannya sampai detik ini kan masih berlanjut ya teman-teman. Justru makin semakin panas nih karena laporannya Reza Gladys, Dr. Reza Gladys ini dibalikin lagi. Kemudian ini nanti terancam kalau misalkan balik terus dan tidak berhasil dibuktikan gitu ya. Terancam ya kasusnya ditutup gitu sehingga Nikita Mirzani bisa dibebaskan sebelum pengadilan karena ya tidak bisa naik ke pengadilan kalau berkasnya itu belum lengkap seperti itu teman-teman. Nah terus kemudian Doktif ini memberikan peringatan lah ya kepada Dr. Reza Gladys, hati-hati karena apa? Sekarang mungkin Dr. Reza Gladys ini masih banyak temennya gitu loh. Masih ibaratnya dilindungi lah. Tapi lihat aja nanti ketika kamu mulai ditinggalkan dan bisa jadi segera ditinggalkan seperti itu. Kenapa? Ya, abang kan sudah membuat LP nih bang. Di Instagramnya nih kita juga memposting LP atas nama abang. Mungkin tuh bisa dijelaskan bang? Kalau itu udah jelas kok ya, yang kita laporkan itu yang terpenting itu adalah objeknya. Objeknya itu adalah adanya sebuah suara seseorang yang direkam tanpa izin daripada seseorang. Oh, ini Dan itu dijadikan laporannya bukti Nikita dalam Mirzani ya sebuah teman-teman. proses. Di dalam penjelasan pasal 31 Undang-Undang ITE, merekam tanpa izin adalah perbuatan pidana. Berarti emang Nikita sendiri emang maksudnya supaya Reza Gladys ini tetap dijerat juga ya bang? Saya hanya membuat laporan berdasarkan bukti. Jadi bukti itulah, jadi objeknya itu adalah adanya rekaman terhadap seseorang pada saat berkomunikasi tanpa izin daripada orang tersebut. Nah, rekaman itu telepon kah atau apa bang? Ya itu yang Anda dengar. Kan berkomunikasi, dari berkomunikasi itu direkam. Perekaman itu ada aturan sendiri yang boleh melakukan perekaman. Nah, itu adalah penegak hukum ya. Kalau bukan penegak hukum itu melawan hukum jadinya. Saya tidak akan menjelaskan secara mendetail. Yang jelas objeknya itu adalah di saat ada orang berkomunikasi tanpa izin orang tersebut dilakukan perekaman. Dan itu diposting menjadi informasi diketahui oleh publik seperti itu. Oke, itu dilaporkan di Polda apa di mana bang? Ya kan Anda sudah lihat sendiri tulisannya di Polda Metro Jaya. Oke bang, mungkin ini kan ini kita sudah masuk masa tahanannya udah maksudnya diperpanjang 40 hari bang. Mungkin prosesnya sendiri seperti apa sih bang? Kalau proses tanya penyidik, saya bukan penyidik. Prosesnya tanah penyidik, bagaimana kewajiban penyidik, bukan saya. Kalau langkah dari abang atau dari Nikita sendiri? Nggak boleh saya sampaikan apapun langkah saya.
saya selalu tidak pernah menyampaikan apa yang akan saya lakukan. Oh, Karena sangat saya tegas tidak sekali akan ya kuasa hukumnya dari Nikita Mirzani. menjelaskan apapun terhadap apa yang harus saya lakukan. Karena itu terkait dengan proses hukum, terkait dengan upaya saya selaku kuasa hukum dan advokat untuk memberikan perlindungan, untuk memberikan pembelaan kepada klien saya, sehingga saya tidak akan menyampaikan informasi apapun. Yang jelas saya telah melakukan hal-hal untuk memberikan perlindungan dan pembelaan yang tidak perlu juga harus diketahui oleh pihak lain, seperti itu. Seperti kita tahu ya teman-teman, jadi memang Nikita Mirzani ini barusan melaporkan balik Dr. Reza Gladys karena sudah membocorkan percakapan tanpa seizin, dan itu tanpa seizin Nikita Mirzani lah ya gitu, karena itu ada undang-undangnya gitu loh, undang-undangnya mengenai kalau perekaman itu dilakukan tanpa izin terus kemudian disebarluaskan, itu memang ada hukumnya. Dan itu yang memang terjadi, itu yang membuat kita semuanya tahu gitu loh, sebenarnya ada apa sih ini. Oh ternyata permasalahan ini, tapi itu melihatnya dari satu sisi saja, karena rekamannya kayak dipotong-potong, tidak utuh gitu loh. Ini kan pihak Raja Gladys kemarin melakukan BAP tambahan bang, terkait kayaknya mau ada penambahan tersangka lain dan bukti-bukti lain gitu. Ini bang sendiri seperti apa gitu? Saya nggak nanggapin itu, pertanyaan itu sampaikan ke pihak lain saja. Saya nggak paham itu yang begitu-begitu. Yang jelas saya sampaikan, jadi yang begitu-begitu coba tanya langsung ya, karena proses penambahan berita acara pemeriksaan itu adalah hak daripada penyidik yang akan memanggil dan seterusnya, seperti itu. Nah, di dalam proses ini, pada saat proses saya membuat laporan, itu atas permintaan Nikita Mirzani dan dia sendiri yang meminta saya segera membuat laporan, Bang. Karena ini harus kita ungkap bahwa ada sebuah proses yang patut diduga. Proses tersebut adanya sebuah perekaman terhadap komunikasi tanpa izin daripada orang yang berbicara. Jadi seperti itu. Bang, ini kan Nikmir belum P21 ya Bang. Apakah ini pertanda baik untuk Nikmir atau seperti apa Bang? Saya jangan disuruh jadi tukang ngeramal ya. Ikutin aja prosesnya. Karena prosesnya itu harus berjalan, dan diingatkan dalam perkara ini bahwa dalam proses ini adalah pasal pemerasan. Di dalam pasal pemerasan itu harus ada seseorang dalam keadaan tertekan, dalam keadaan kemerdekaannya. Dan itu menghadirkannya guys, tumpah darah gitu, menghadirkan Nikita untuk hadir di situ tuh tumpah darah, soron setengah mata, setengah modar soronnya menghadirkan itu di situ tuh. Oh yang kemarin, iya luar ya. biasa tadi kita angele gitu. Kenapa angel dok? Dihadang guys, dihadang. Jadi dihadang kanan kiri depan belakang atas bawah, pokoknya susah. Udahlah kalian kakak nanyanya itu loh, jangan mancing dah ya, jangan mancing. Kenapa dihadang? Itulah guys pokoknya. Ya susahnya kenapa itu. Jadi kalau misalnya Nikita hadir guys, iya jadi gini. Oh Nikita aja ngomongnya ya. Jadi Nikita itu guys, Nikita itu harusnya sidang tanggal 15 barengan sama Doktif. Ya, hadir secara offline. Offline itu artinya dijemput guys. Jadi Nikita itu dijemput sama pihak kejaksaan dari Malang bersama dengan pengawalan, berangkat ke Polda Metro Jaya. Pada saat datang ke Polda Metro Jaya, udah disetujui nih, administrasi semua sudah lengkap, ya kan? Ada yang kurang. Aduh, berarti nggak mau nyebutin dah dari sini nggak berani Udah, habis gitu pokoknya ada lah, pokoknya udah. Tapi pertama kali dikatakan, oh udah beres gitu. Ditungguin lah sampai sore apa gimana, belum ada kabar. Akhirnya Dokter berangkat waktu itu harus berangkat kan, berangkat dari Surabaya ke Malang. Malam itu juga
Pokoknya nyampe Malang itu dokter di jam 12 malam. Ya. Oke. Istirahat lah, dokter udah mulai demam tuh. Kan kecapean banget guys, habis dari Mekah kan. Habis gitu sidang tuh. Dokter berharap paginya teknik kita bisa pegel juga guys. Teknik kita bisa dijemput, bisa datang. Itu berharapnya begitu. Oke. Ternyata guys, sampai sore kagak ada kabar. Dengernya gini, teknik kita boleh dalam kondisi Zoom. Ya Allah, alhamdulillah. Dokter kan berpikir setidaknya bolehlah Zoom sampai malam guys, sampai jam 10:30, tetap nggak ada kabar. Udah akhirnya dokter meminta Bang Fahmi sebagai lawyernya untuk nggak mau tahu dah, wah nggak mau tahu. Pokoknya usahain ini yang namanya teknik kita harus hadir di tanggal 16 karena sisa waktunya hanya di tanggal 16. Setelah itu pihak dari si Sahrul guys, terakhir satu-satunya. Akhirnya Bang Fahmi berusaha juga. Bang Fahmi baru loh, kan saya nggak tahu selama ini, saya nggak dihubungin begini. Pokoknya dokter nggak mau tahu, tolong Bang Fahmi, gua nggak mau tahu. Bang Fahmi, dokter minta tolong banget hadirkan, nggak mau tahu gimana caranya, pokoknya di kita harus hadir dalam kondisi Zoom. Karena sebenarnya nih kita tuh nggak mau Zoom, nih kita tuh maunya langsung ya, ngadepin si Sahrul. Sebenarnya begitu guys. Tapi dokter bilang udahlah Zoom aja nggak apa-apa. Ini di Zoom aja susah banget dapetinnya. Tolongin deh, dia mau. Akhirnya beliaunya, oke, kalau gitu, udah pokoknya yang penting bisa jadi saksi. Oh, ini waktu di persidangannya Iza Zega nih teman-teman. Jadi memang Nikita Mirzani itu dihadirkan tapi via Zoom gitu ya. Terus kemudian sempat tuh ada beberapa momen menarik ketika Iza Zega kelihatannya mulai agak panik karena tiba-tiba nyeletuk, bisa diem nggak gitu di tengah-tengah persidangan seperti itu. Kemudian Nikita Mirzani juga jawabannya santai banget gitu loh. Dan itu ternyata menjadi apa istilahnya, kayak saksi kuncinya karena saksi terakhir kan sebelum nanti dari pihaknya Iza Zega. Ternyata perjuangan untuk menghadirkan itu sesusah itu teman-teman. Sebetulnya kuncinya ini ya untuk para sindikat kuncinya gampang. Kalau aku itu nggak mau ikut campur urusan kalian, itu gampang, jangan senggol-senggol aku. Buat Tapi Tri suka nyenggol lainnya ya. Tri, ada satu hal yang benar-benar membuat dokter itu nggak habis pikir ya. Kenapa kok kayaknya nih ya, kok nimbrung mulu sama urusannya dokter? Itu ada undang-undang, ada aturannya. Itu aku tahu betul. Ya, jadi kalau Nando keberatan, itu aku tahu betul. Memberikan berita atau menyiarkan yang menyesatkan, itu bisa dilaporkan kepada Dewan Pers dan dia akan ditegur. Memberikan berita yang menyesatkan, bukan bahasa menggiring opini. Nando S yang followernya 200k, yang sering live nge-lag, kadang pecah-pecah kak, kadang tulang pipi di sini kulitnya masih ketinggalan dia di sini kak. Kalian nonton nggak kemarin? Nah, yang manis sekali kalau dapat paus. 30 menit sebelum dia off waktu live-nya di Polda, dia ada ngomong 2 Mei akan P21. Dia siapa? Bisa ngomong kayak gitu. Kok bisa bocor sama si Nando? Bukankah tidak boleh? Pers juga kan ada aturan. Wartawan kan ada aturan. Tidak boleh memberikan berita yang menyesatkan. Iya kan? Ini dari aku yang selalu kalian bilang aku buta hukum. Fokus aja jualan tas. Kau bukan ahli hukum, kau nggak ngerti, ini duniamu. Kan aku selalu dijudge-nya seperti itu. Mainanku lapangan sayang. Jangan bilang seseorang itu tidak tahu, tidak paham, tidak mengerti. Terus kau pikir yang sekolah itu, yang punya titel itu udah paling ngerti. Awak-awak ini enggak. Enggak, itu kalian bilang aja sama si Nando. Kalian tanya sama dia.
Kau Google Kak Deborah. Aku kok tanya Kak Deborah. Kau Google. Kecuali Kak Deborah tanya di Google jodohku siapa, itu nggak akan keluar Kak Deborah. Tapi kalau namanya apa yang di kakak keywordnya Kak Deborah, apa yang dimaksud dengan P21, itu kakak ketik. Keyword tahu nggak? Itu kakak ketik. Apa yang dimaksud dengan P21, itu keluar Kak Deborah. Kalau kakak tanya siapa jodohku, Google pun angkat tangan. Kalau kata si Meta di IG, astagfirullah, kenapa aku kok tanya? Katanya gitu Kak. Kakak udah lihat kan? Win, jagain jagain. Oh ini kayaknya masalah kasusnya Nikita Mirzani yang saat ini kan lagi kasusnya P19 gitu ya. Terus ada yang mengabarkan, ini katanya di tanggal 2 Mei nanti ini akan P21 alias itu masuk di pengadilan seperti itu teman-teman. Tapi kita lihat aja nanti apakah benar gitu ya apa yang dikatakan itu, kalau di tanggal tersebut akan masuk di P21 atau bagaimana, karena itu seingatku ya ada batasan waktunya dan juga ada pertimbangannya, yaitu nanti kira-kira sampai masuk ke P21 apa enggak. Kalau misalkan tidak bisa terbukti gitu ya, berkasnya dirasa masih belum lengkap juga, itu akan ditutup kasusnya seperti itu ya. Kita lihat aja nanti. Kayaknya sebagai penutup kita butuh yang ini ya, yang butuh yang seru-seru gitu, yang lucu-lucu kali ya. Win, jagain jagain. Apa nih? Win, jagain Erwin ya. Bentar, saking groginya mungkin ya, saking groginya. Santai. Sorry. Oke. Jagain Erwin ya. Kebalik. Tapi gak apa-apa. Ini hiburan tahu. Win, jagain Jessica buat gue gitu. Nah, itu maksudnya. Bener. Iya, Bener kan gak? Saya lagi bener gak? Dia nyontek apa sih? Jessica ya. Pokoknya Win, jagain jagain. Win, jagain Oh, ini sampai Win, diparodiin sama orang yang nikah nih ya. Win, jadi jagain ini Erwin dan juga Jessica. Jagain yang tadi video Erwin tadi ya, ada di pernikahannya pokoknya mereka. kalian sorry. Win, jagain jagain. Win, jagain Erwin ya. Jagain Erwin ya, pokoknya kalian. Ya begitulah informasi kita hari ini teman-temanku semuanya. Kira-kira gimana nih kalau menurut pendapat dari kalian semuanya? Yuk langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jup pamit undur diri. Sampai jumpa.